Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Andriawan dengan NIM 2024 004 0102. Di sini saya akan mempresentasikan proyek aplikasi sederhana saya, di mana saya membuat aplikasi simulasi pendataan KTP secara sederhana. Untuk latar belakang, di era digital ini, kebutuhan akan pengelolaan data identitas secara efisien dan terstruktur semakin penting, terutama untuk mendukung administrasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Salah satu bentuk data penting tersebut adalah kartu tanda penduduk alias KTP. Namun, pengelolaan data KTP secara manual atau berbasis dokumen fisik rentan terhadap kehilangan, kerusakan, kesalahan penulisan, sulitnya pencarian data, dan lain sebagainya. Untuk itu dibutuhkan sistem yang dapat menyimpan, menampilkan, mengubah, dan melaporkan data KTP secara terkomputerisasi. Proyek ini dibuat sebagai simulasi aplikasi manajemen data KTP dengan antarmuka berbasis terminal. Menggunakan pendekatan modular dalam bahasa Python, setiap fitur dipisahkan dalam modul berbeda untuk memudahkan pengembangan, perawatan, dan pengujian aplikasi. Tujuan membuat tujuan pembuatan proyek ini, pertama untuk membuat aplikasi KTP sederhana menggunakan Python, kedua menerapkan konsep modular programming, ketiga mengelola data KTP secara komputerisasi, dan keempat belajar manipulasi file teks sebagai penyimpanan data ini sebagai tugas mata kuliah dasar pemrograman. Untuk algoritmanya, saya menggunakan representasi visual dari flowchart. Untuk full gambar flowchart bisa diakses di link Google Drive ini. Oke, untuk lebih jelasnya ada di sini. Oke, ketika project dimulai, main.py dimulai, maka akan masuk ke menu utama. Di sini user harus menginput menu. Jika menu pertama dipilih, apakah menu pertama dipilih? Jika iya, maka akan masuk ke menu login. Jika tidak, maka masuk ke pertanyaan kedua, apakah menu kedua dipilih? Jika menu kedua dipilih, maka akan menutup program. Dan menu 2 ini adalah satu-satunya cara untuk menutup program. Karena yang lain looping ke menu utama. Dan jika menu kedua tidak dipilih, maka tampilkan menu tidak valid dan akan kembali menginput menu. Oke, untuk menu pertama, masuk ke menu login, input password dan username. Jika password dan username benar, maka lanjut. Jika tidak, akan input ulang. Dan jika sudah benar, apakah username dan password milik admin? Jika iya, maka masuk menu admin. Jika tidak, masuk ke menu user. Oke, kita akan bahas menu admin dulu. Di menu admin ada pilih menu. Akan menu pertama dipilih. Jika iya, maka akan masuk ke menu tambah KTP. Di sini admin harus menginput data KTP dan data tersebut akan dimasukkan ke ktp.txt. Selanjutnya akan loop lagi ke menu awal. Jika menu pertama tidak dipilih, tanya apakah masuk ke menu 2. Iya, maka akan masuk menu update KTP dan harus menginput NIK dari data yang akan diubah. Apakah NIK sudah terdaftar? Jika belum, maka harus memasukkan NIK ulang yang sudah terdaftar. Dan jika iya, maka akan input data yang akan diupdate dan merewrite-nya ke ktp.txt. Selanjutnya kembali ke menu utama. Lalu ada menu 3 untuk masuk menu lihat KTP untuk melihat keseluruhan data KTP. Di sini ada read ktp.txt prosesnya, lalu loop kembali ke menu utama. Dan menu 4 adalah menu masuk baca laporan, read laporan.txt, lalu loop lagi. Dan untuk menu 5 adalah menu kembali. Jika menu 5 dipilih, maka akan kembali ke menu utama. Jika tidak dipilih, alias 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak dipilih, yang dipilihnya menu 6, 7 atau dalam integer, maka akan menampilkan string menu tidak valid dan akan kembali ke pilih menu di menu admin. Oke, selanjutnya ada menu user. Di sini user harus memilih menu. Jika menu pertama dipilih, maka akan masuk menu melihat data KTP pribadi. Masukkan NIK jika benar, lanjut. Jika salah, masukkan NIK kembali dan tampilkan data KTP pribadi. Selanjutnya akan loop lagi ke menu awal. Dan jika menu 2 dipilih, maka masuk ke menu laporan kesalahan data. Input NIK
Sama seperti tadi, jika benar lanjut, salah input ulang, dan input nama, tanggal, dan deskripsi masalah apa yang harus dirubah dari data tersebut. Lalu masukkan ke laporan.txt. Dan menu 3 untuk kembali ke menu itu, dan jika menu tidak dipilih juga, maka akan menampilkan menu tidak valid. Nah, mungkin untuk algoritma cukup sekian. Selanjutnya, slide selanjutnya itu struktur modular. Nah, struktur modularnya seperti ini ya. Dan oh ya, main.py ini sebenarnya di Visual Studio Code tidak abu-abu, namun di screenshot ini sedang ada bug saat di screenshotnya. Ini sudah aman sekarang. Nah, untuk projectnya saya upload di link GitHub di bawah ini. Hmm. Nah, untuk projectnya mungkin bisa didemonstrasikan Visual Studio Code langsung. Oke, sebelum demonstrasi, saya akan menjelaskan dulu ya. Di main.py akan mengimport modul login. Lalu ada function utama yaitu loop while true yang isinya if if else, pemilihan menu, ada variabel menu untuk menginput menu, dan jika menu 1 maka masuk login, jika menu 2 maka akan keluar. Jika menu tidak dipilih atau salah maka pilihan tidak valid. Maksudnya menu ini tidak dipilih maka akan ngeprint pilihan tidak valid. Dan ini is name sekian-sekian itu digunakan untuk mendeklarasikan bahwa ini adalah main.py. Selanjutnya ke menu admin. Di sini mengimport modul tambah KTP, update KTP, load KTP, dan laporan. Sama seperti tadi menggunakan loop while true dan mengeprint apa saja mengisi menunya. Dan ada variabel pilihan sebagai input memilih menu. Jika pilihan 1 tambah KTP, 2 update KTP, 3 lihat KTP, 4 laporan, 5 kembali break. Dan jika tidak ada yang pilih dari menu ini maka akan print pilihan tidak valid. Selanjutnya menu user kurang lebih sama, dan di sini harus menginput modul lihat KTP pribadi dan laporan, modul laporan. Sini ngeprint apa isinya, ada variabel seperti tadi, jika pilihan 1 maka akan lihat KTP, dan kedua lapor kesalahan, ketiga kembali, dan jika tidak dipilih ketiga menu tersebut maka akan print pilihan tidak valid. Oke, selanjutnya akan masuk ke penjelasan dari modul-modul tadi. Ini dimulai dari yang ada di modul admin, ya. Ada modul tambah KTP. Nah, di sini ada function def tambah KTP akan mengeprint dulu string ini. Lalu ada try and accept. Karena di sini saya menginput nick untuk integer. Try jika nick yang bukan integer maka akan print nick harus berupa angka. Oke, isi ini ada input nick, input nama, input tanggal tempat dan tanggal lahir, kita input alamat. Dan di sini ada variabel data untuk format bagaimana data itu tersimpan. Nah, data itu tersimpan seperti ini. Bisa dilihat. Dan KTP variabel ini sebagai akses untuk membuka ktp.txt, dan ini deklarasi A untuk bisa write. Ini perintah write-nya write dalam kurung data, yaitu data format ini. Lalu ketika selesai maka akan print data berhasil ditambahkan. Lalu ada modul update KTP. Tanda print string ini dulu, lalu masukkan nick. Lalu akses nih dengan with open, akses ktp.txt, dan di sini sebagai R plus dan dideklarasikan sebagai file, variable file. Lalu ada variable data, data itu sama dengan file yang sudah di-read dan dipisahkan dengan string ini, string sama dengan KTP, sama dengan. Lalu ada loop for. Di sini I untuk indeks dan KTP untuk isinya, enumerate untuk penomoran indeks, datanya indeksnya dari 1, dan eh, ini untuk data dalam KTP-nya. Di sini ada logika if
Jika nick yang tadi di-input ada dalam ktp.txt, maka akan ngeprint data lama. Lalu harus ada variabel new data untuk menginput nick baru nih. Lalu new data lagi untuk nama baru sekarang ditambah dengan ini plus, karena ini variabel yang sama ditambah plus untuk menambah data di variabel ini. Lalu diulangi ada dengan inputan tempat tanggal lahir yang baru dan alamat yang baru untuk direvisi. Selanjutnya data di indeks tersebut dideklarasikan sebagai new data dan update konten sebagai variabel sama dengan ini string ini di-join, digabungkan dengan data ini, data new data ini. Nah, ini untuk file seek, ini untuk dimana filenya itu agar di indeks 0, tidak terbaca di tengah-tengah atau di akhir sehingga tidak mengacak-acak ktp.txt susunannya. Dan di sini ada perintah file.write, ini write that content tersebut ke file ktp.txt, dan ada transcat. Di sini menggunakan transcat karena sebelumnya terdapat redundansi data jika tidak sesuai panjangnya. Nah, di sini menggunakan transcat jika data baru tidak sama panjangnya, maka tidak apa-apa dan akan merewrite ke ktp.txt. Jika sudah selesai akan print data berhasil diupdate. Dan jika nick tidak ada di data KTP, maka akan ngeprint nick tidak ditemukan. Oke, selanjutnya ada menu lihat KTP. Nih, di menu lihat KTP secara keseluruhan simpel saja atau ngeprint string ini, lalu mengopen head ini sebagai read ditransaksi dengan variable KTP, lalu print ktp.read untuk ngeprint isi KTP di terminal. Selanjutnya menu melihat laporan sama seperti tadi, cuma bedanya di sini open pad laporan.txt sebagai read sama, dan print ini dan laporan di close. Oke, selanjutnya modul-modul yang ada di menu user. Yang pertama lihat KTP pribadi. Di sini akan ngeprint string ini dulu, lalu user harus menginput nick. Lalu ada ini with open untuk mengakses ktp.txt dan sebagai r plus agar bisa di read juga bisa di write. Dideklarasikan sebagai variable file. Lalu ada variable data sama dengan file tersebut dibaca dan dipisahkan dengan string ini nih, KTP ini. Lalu seperti tadi ada loop for dengan dua variabel sebagai satu indeks, satu data KTP-nya. Jika nick ditemukan, maka jika nick ditemukan di ktp.txt, maka akan mengeprint data lama. Data Anda maksudnya. Data yang ada di nick tersebut, yang terkait dengan nick tersebut. Setelah itu, jika nick tersebut tidak ada di KTP, maka akan ngeprint nick tidak ditemukan, lalu file di close. Dan modul terakhir ada modul laporan, di mana user bisa melaporkan kesalahan data yang ada di KTP-nya. Pertama ada print string ini, lalu menggunakan with open path ktp.txt sebagai r plus untuk write dan read, dan dideklarasikan sebagai variable file. Di sini ada variable data sama dengan file.write dan dipisahkan dengan string ini nih yang sama dengan KTP sama dengan. Lalu ada variable nick, di input nicknya, lalu menggunakan variable for untuk i dan KTP. Di dalam enumerate ada indeksnya di dalam data ini, data dari indeks pertama dan selanjutnya seperti yang tadi. Ini ada logika if. Jika if nick yang dimasukkan ada di KTP, maka akan ngeprint data lama Anda. Lalu user harus menginput tanggal laporan, nama pelapor, dan deskripsi masalah pelapor. Lalu ada
Terus open untuk mengakses laporan.txt. Ini path laporan.txt-nya. Lalu dengan A untuk write dideklarasikan sebagai file. Lalu file.write ditulis data ini dengan format ini nih. Tanggal, nicknya di seperti ini kan. Setelah itu print laporan telah dikirim. Jika nick tidak ditemukan, maka akan print ini nih, nick tidak ditemukan. Oke, penjelasannya seperti itu dan langsung saja dicoba. Oke, ketika program dijalankan, maka akan masuk ke menu utama, login dan keluar. Oke, kita coba login ke menu admin. Username-nya admin dan untuk password admin 123. Nah, di sini ada beberapa menu. Oke, untuk menambah KTP. Semisal nicknya 555. Namanya eh misalnya namanya Rizky. Oke, lalu tempat tanggal lahir Sukabumi slash isi alamatnya Sukabumi. Nah, data berhasil ditambahkan. Mari kita buktikan dengan menu lihat data KTP di menu 3. Nah, sudah ada data terbaru. Dan ini, oh ya, ini format itunya ya. Format KTP-nya diisi seperti ini. Dan sebelumnya di ktp.txt ada KTP-KTP yang baru. Ada KTP-KTP yang baru. Maksudnya ada KTP-KTP yang sudah dicoba sebelumnya. Ini juga di terread di main.py di menu baca KTP. Ini yang baru sudah terdaftar. Lalu update. Nah, masukkan nick yang tadi 555. Nah, di sini akan mengeprint data lama sebagai perbandingan. Di sini ada nick revisi misalnya. Kalau tidak ya samakan saja. Akan direvisi namanya. Misalnya harus pakai Q, Rifki. Nah, tanggal lahir baru jika sama tinggal salin aja. Dan alamat baru misalnya alamat yang baru adalah Gualpara. Nah, berhasil diupdate. Oh ya, mohon maaf ini. Sepertinya ada kesalahan di sini. Nah, maaf ya. Oke. Dia akan di GitHub-nya. Nah, untuk membuktikan apakah data tersebut sudah diupdate atau belum, kita akan lihat data KTP. Nah, sudah terlihat nih, Rifki sudah diubah, Q, lalu ada Gualpara, ternyata sama ya alamatnya. Nih, sama KTP yang ada. Tapi ini yang sebelumnya ya, bukan KTP yang tadi dites. Nih, yang KTP yang sebelum ditambahkan sudah dihapus dan di rewrite oleh yang ini yang baru nih. Nicknya ini tadi ditaruh sama, namanya diubah. Hmm, alatnya jadi juga diubah. Kalau yang ini data berbeda. Ini data yang sebelum rekaman ini. Oke, selanjutnya ada menu 4 untuk melihat laporan warga. Nah, di sini ada laporan. Ini untuk format laporan seperti ini. Nih, di laporan.txt. Ada laporan yang sudah disiapkan sebelumnya, sudah dicoba sebelumnya. Oke, dan untuk menu admin cukup itu ada 5 menu dan menu terakhir 5 untuk kembali. Nah,
Nah, mari kita login ke menu user, username user, passwordnya password. Pertama untuk lihat data KTP. Nah, coba cek data KTP Anda. Nah, nicknya yang tadi yang 555. Nah, ini sudah terprint datanya. Dan untuk user hanya bisa ngeprint data dirinya sendiri yang sesuai nick. Ini sudah terprint. Dan untuk menu kedua ada menu laporan. Nah, untuk melapor harus menggunakan nick. Nah, di sini akan ngeprint dulu data lama sebagai perbandingan. Lalu akan memasukkan tanggal laporan, semisal tanggal 25 Juni 2025. Lalu masukkan nama pelapornya, nama kita, nama user maksudnya. Lalu deskripsi kesalahan. Misal alamat salah. Seharusnya Jakarta. Jakarta. Nah, laporan telah dikirim. Untuk menu user cukup segini. Tinggal untuk kembali dan sekalian untuk melihat pembuktian ini, laporan apakah terkirim apa belum. Kita masuk ke menu admin. Kita lihat laporan warga. Nah, laporan sudah terlihat ya. Ini tuh alamat salah. Oke, kembali dan menu 2 di menu utama untuk keluar dari program ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk demonstrasinya. Dilanjutkan dengan slide berikutnya. Ini screenshotan untuk codingannya. Nah, untuk kesimpulan, pembuatan aplikasi manajemen data KTP berbasis Python ini berhasil menunjukkan bagaimana data identitas dapat dikelola secara terstruktur, modular, dan efisien menggunakan pendekatan pemrograman yang sederhana namun fungsional. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainal sebagai dosen mata kuliah dasar pemrograman. Mohon maaf jika banyaknya kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.